Jangan terlalu cepat. Di depan kita ya. Di depan kita persis. Ya. Jurang Tangis. Warga Situbondo dan Banyuwangi sangat akrab dengan tempat ini. Karena tempat ini terletak di antara Situbondo dan Banyuwangi. Tepatnya di hutan alas Baluran, yang konon terkenal sebagai salah satu spot angker di Kabupaten Banyuwangi. Selain jalannya yang berkelok-kelok, tanjakan dan turunan, ruas jalan ini dijuluki sebagai jalur tengkorak karena kerap terjadi kecelakaan yang konon disebabkan oleh hal-hal di luar nalar. Jalan dengan hutan jati di kiri dan kanan jalan ini panjangnya sampai 24 km. Di siang hari, jalur ini terlihat keren karena seperti jalanan di luar negeri. Melintasi jalur ini, banyak monyet bermain di pinggir jalan. Jangan sekali-sekali memberi makan mereka. Ini dilarang keras. Itu bisa berbahaya bagi mereka. Ditakutkan, gara-gara mengambil makanan, monyet-monyet ini terlindas roda kendaraan yang cukup ramai di sini. Selain itu, memberi makan mereka bisa menimbulkan naluri menyerang para pengendara, terutama para pengendara sepeda motor. Jadi, nikmati aja pemandangan keren dan langka di sepanjang ruas jalan ini. Tak pelak lagi, jalur ini, khususnya Jurang Tangis, menjadi spot menyeramkan di ruas jalan Situbondo, Banyuwangi. Lalu, seperti apa penampakan Jurang Tangis? Benarkah sering terdengar suara jeritan dari bawah dan dari bawah jurang sedalam 18 meter ini? Benarkah orang sering susah keluar jika sudah masuk ke dalam Jurang Tangis? Sir, sinyal lo bagus kok. Nggak terlalu sih, tapi kalau kayak buat lo kirim chatting gitu masih bisa sih, Jo. Kok gue enggak? Lu kurang amal ibadah sih. Chatting sama siapa sih lo? Buka aplikasi. Cari jodoh, Jo. Tapi nggak ada di tengah hutan gini ya, kayak pakai aplikasi cari jodoh gini, Jo. Gue yuk, tangan Jo. Jo, ih Jo, tangan Jo. Gimana sih? Sana, Apaan itu? Gimana sih malah lari? Jo. Apaan? Itu ada tangan. Tangan apa? Ada tangan. Tadi ada tangan di dalam. Lihat. Ini lagi udah gue didorong-dorong, dia lari duluan. Nggak ada apa-apa kok. Ada tadi di situ, Zal. Gua melintasi jalur alas Baluran pada malam hari. Saat gua mau ke sana, gua dan teman-teman gua sudah sepakat akan berhenti di Jurang Tangis yang terletak di tengah hutan sepanjang 24 km ini. Tapi masalahnya, gua dan teman-teman gua tidak tahu di mana persisnya lokasi Jurang Tangis yang santer dibicarakan keangkerannya itu. Ada itulah kalau kejadian, kalau orang lewat sana sering ada teriakan orang nangis itu, kayak orang nangis, tapi pas diselidikin ternyata gak ada gitu Mas. Ya saya kadang ngecek sana malam-malam jalan gitu, ya saya pribadi sih belum pernah denger langsung kejadian orang nangis itu, belum pernah. Cuma katanya masih Mas, kebanyakan orang ya. Kejadian lainnya banyak cerita juga sih, kayak iya orang-orang jalan gitu, kadang ketemu orang temu apa
langsung nyebrang gitu aja tuh loh Mas, dadakan gitu. Tapi pas dilihat gak ada orang gitu. Sebelum memasuki kawasan Baluran, gua pun mencoba menanyakan kepada warga di pinggir jalan. Mereka tahu nggak sih tempatnya di mana? Tapi mereka menolak dengan spontan ketika gua minta diantarkan ke sana. Kata mereka, tidak ada yang akan berani datang ke sana pada malam hari. Terus gue bertemu seorang ibu yang bahkan memohon agar gue dan teman-teman gue membatalkan niat gue ke sana jika harus dilakukan pada malam hari. Terus melihat reaksi warga ya, jadi gue kan menghubungi guide gue yang di Banyuwangi. Terus kata dia, nggak mungkin dia buat nganterin gue ke Jurang Tangis karena itu jaraknya jauh banget. Terus dia menyarankan gue itu untuk mencari warga lokal buat nganterin gue ke sana. Dan itu kayak udah jam-jam malam gitulah. Antara gua takut dan penasaran, pergi nggak ya, pergi nggak ya. Terus gua putuskan untuk pergi, apapun caranya. Karena menurut gua sayang banget kalau nggak sampai ke sana. Gua dan teman-teman gua pun terus berjalan sambil mencari warga yang bersedia mengantarkan kami ke Jurang Tangis. Dan alhamdulillah banget, di tanjakan sebelum masuk alas Baluran, kita dapatkan seseorang pemuda yang sangat pemberani. Namanya Wahyu. Tanpa banyak dialog, dia langsung menyatakan bersedia mengantar kami ke Jurang Tangis. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Di depan kita ya. Di depan kita persis. Ya. Terus gue ngelihat keberaniannya Wahyu nih. Nah itu tuh gue sama teman-teman gue tuh jadi ngerasa tenang gitu loh. Karena dia memandu gue, dia tuh di depan pakai motor, dan gue di belakang. Ikutin aja udah gitu. Oke. Berani banget secara orangnya. Oke. Karena udah terbiasa kayak tinggal di daerah situ kali ya. Dia udah terbiasa aja. Nah terus saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Gua dan teman-teman gue terus mengikuti Wahyu. Jalanannya gelap dan pemandangan di sekeliling tuh bikin hati gue ciut. Hutan jati, men. Itu serem banget di malam hari. Terus ya, sepanjang jalan, gue dan teman-teman gue tuh cuma bisa diem sambil memperhatikan sekitar dengan perasaan yang was-was. Semakin lama, perasaan gue tuh semakin was-was. Soalnya, hutannya tuh kian makin lebat, man. Beruntung sih, masih banyak kendaraan yang lewat di sana. Terus kurang lebih 25 menit kemudian, tibalah gue dan teman-teman gue di spot Jurang Tangis. Sumpah, auranya tuh emang beda banget di sini. Iya sebenarnya jembatan kayak sungai biasa Mas, cuma itu nggak ada airnya tuh, cuma saluran air pas hujan aja gitu loh. Jembatannya melintang sedikit terus langsung jurang gitu loh. Gua merinding melihat bebatuan besar di dasar jurang. Padahal jembatannya tuh tidak begitu besar. Kali di bawahnya tuh pun kering, tidak dialiri air lagi. Konon pada zaman dulu, aliran air dari sini itu tembus sampai ke Selat Bali. Tapi kini kali itu kering, dan itu bikin kali ini tambah wingit. pertama kali yang gue lihat ke Jurang Tangis tuh ya, itu gue ngerasa ketakutan gitu loh, men. Soalnya di sebelah kanan gue tuh ada jurang. Itu jurang tuh kayak bebatuan semuanya. Oh, itu nyali gue ciut tuh, parah.
kayak nggak tahu aja. Dia mah bukan cuma karena takut jatuh kali. Enggak Suasananya gitu, udah San. gelap dan mistis kan tempat itu. Nah itu suasananya juga begitu. Iya. Coba ya lu bayangin. Makanya. Cukup lama kami memperhatikan jurang ini dari atas jalan aja. Tiba-tiba salah seorang dari kami mengajak turun. Dengan dituntun oleh Wahyu, kami pun turun ke bawah. Widih, itu rasanya seperti masuk ke dalam lembah misterius, men. Saat turun, gua merasa seperti mendengarkan sesuatu. Tapi, gua juga berusaha tuh buat mengabaikan aja. Ngeri, men, kalau turun ke bawah sambil ngebayangin yang enggak-enggak. Tapi kalau merinding sih udah pasti. Sekujur tubuh gue tuh merinding. Bahkan anehnya, walau udara di sini dingin, tapi gue sampai keringetan. Ngeri-ngeri sedep juga pokoknya. Apalagi salah satu temen gue yang megang kamera tiba-tiba berbisik ke gue. Katanya kedua kakinya bagian paha tuh ditarik sesuatu.